Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa sholli ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Ila hasan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kita melanjutkan dari hadis tentang perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik yang kemarin baru kita baca di awal. Poin 21, sekarang masuk pada halaman 15, bab tentang taubat, bab kedua tentang taubat. Kita baca dari halaman 15 dulu ya. Walaqad syahidtu, kalimat yang kedua, baris yang kedua. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawasakna alal Islam. Dan sungguh kami menyaksikan bersama dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Hina tawasakna alal Islam, ketika kami berjanji atas nama Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin, dan tidaklah aku menyukai anna li biha, keterlibatanku di Badar, wa in kanat badrun azkara finasi minha, dan Badar itu lebih dikenal oleh manusia daripada Aqabah. Jadi kita kemarin telah membahas bahwa Ka'ab bin Malik ini tidak hadir di dalam perang Badar, tapi tidak mendapatkan teguran. Sementara untuk Tabuk, beliau mendapatkan teguran. Padahal perang Badar itu tidak terlalu besar kalau dari sisi jumlah. Kalau dari sisi jumlah, kaum muslimin jumlahnya sekitar 313. 300 itu kan tidak banyak ya. Kemudian orang kafir 1000. Nah ini Ka'ab tidak hadir, tetapi tidak ditegur karena apa? Karena memang sebenarnya perang Badar itu bukan ditujukan untuk perang, tapi ditujukan untuk apa? Untuk menghadang kafilah dagang kaum Quraisy, untuk memutus jalur ekonomi. Untuk apa? Memutus jalur ekonomi. Orang Mekah itu hidupnya itu dari perdagangan. Kalau orang Madinah dari pertanian. Kalau kemudian jalur ekonomi para pedagang Mekah itu terputus, terganggu, maka ini akan menjadikan kondisi ekonomi di Mekah
goncang. Paham ya? Itu. Sehingga untuk melemahkan kekuatan Mekah itu, Nabi beserta para sahabat melakukan pencegatan yang terjadi di Badar, di sumur Badar. Badar itu nama sumur. Kalau dari sisi jumlah termasuk kecil, tetapi kalau dari sisi pertaruhan ini sangat besar. Mengapa? Karena tidak ada lagi kekuatan kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya, seandainya dalam perang Badar itu kaum muslimin kalah, ya sudah habis, tamat riwayatnya. Karena itu adalah kekuatan yang utama, kekuatan inti itu semua yang keluar dari Madinah, kemudian bersama dengan Nabi untuk melakukan pencegatan kepada kabilah Quraisy, kabilah dagang Quraisy itu. Dari sisi jumlah tidak banyak, tapi dari sisi pertaruhannya sangat besar. Sampai Nabi berdoa itu, ya Allah, kalau kemudian ini kalah, kalau dalam perang ini kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi. Sebab sudah enggak ada lagi yang akan membela Islam dari orang-orang yang kuat. Yang di Madinah tinggal orang-orang yang anak-anak, orang-orang tua, ya, kemudian yang mempunyai tubuh yang kuat, sehat, semuanya pada keluar di Badar itu. Bisa dipahami ya? Tetapi yang tidak hadir di Badar tidak ditegur karena memang tujuannya bukan untuk perang pada awalnya. Sementara untuk perang Tabuk ini juga perang yang sangat penting, karena ini adalah perang antara negara baru. Berapa umurnya kemarin? 9 tahun ya, 9 tahun dari hijrah, itu melawan kekuasaan Kaisar Heraklius Romawi, ya, penguasa adidaya dunia pada saat itu, ya. Dan jumlah daripada kaum muslimin yang keluar itu adalah 30.000, menempuh perjalanan sepanjang 700 km. 700 km itu ya antara Surabaya ke Jakarta, kurang lebih 700 km. Nah, ini tentu perjalanan yang sangat jauh. Sementara Romawi berapa jumlahnya? 100.000 perkiraannya. 30.000 melawan 100.000. Dan itu adalah pasukan elit, pasukan elit ya. Pasukan elit dari Romawi yang sebagai negara tua, negara yang ad-daulatul ula pada saat itu. Nah, ini Nabi sendiri yang memimpin. Nabi sendiri yang memimpin. Nah, karena perang ini adalah perang yang besar ya, perang yang penuh dengan resiko, maka yang tidak hadir di dalam perang itu dan tidak ada alasan, tidak ada uzur, maka itu mendapat teguran. Ini bedanya antara perang Badar dengan perang Tabuk. Kemudian peristiwa penting juga adalah peristiwa Aqabah. Peristiwa Aqabah, ya, yaitu ketika kaum Ansor, kaum Muhajirin, ya, membaiat Nabi dalam persoalan apa? Kenabian apa kepemimpinan? Dalam persoalan kepemimpinan.
Jadi kalau dalam persoalan kenabian, maka perintahnya itu adalah beriman kepada Nabi, beriman terhadap kenabian Nabi, seperti beriman kepada Quran, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi. Itu dalam persoalan kenabian, maka perintahnya adalah beriman. Tapi kalau dalam persoalan kepemimpinan itu persoalannya adalah pembayatan. Jadi pahami ya. Jadi ketika Nabi yang menjadi seorang Rasul, ya, utusan, maka sekaligus juga sebagai pemimpin. Ini beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu pemimpin enggak? Nabi Musa pemimpin pemerintahan apa tidak? Bukan, Nabi Musa itu dikejar-kejar terus sama bapaknya sendiri. Siapa bapaknya Nabi Musa? Bapak angkatnya Fir'aun. Seandainya Nabi Musa itu ya ikut saja, tidak perlu berdakwah ya. Ya Nabi Musa itu jadi raja selanjutnya, meneruskan kerajaan bapaknya. Wong Fir'aun nggak punya anak, betul ya? Ya kan? Sampai ibu angkatnya Fir'aun itu yang menemukan bayi Fir'aun itu kan begitu sayang kepada Nabi Musa kan, karena kan tidak punya anak. Coba kalau kemudian tunggu sebentar, tidak usah berdakwah, ya, maka tentu Fir'aun dilanjutkan ke kerajaannya itu oleh Musa. Tapi skenario awal lain, yang menghancurkan Musa adalah orang yang paling dekat dengan yang menghancurkan Fir'aun adalah orang yang paling dekat dengan Fir'aun dan dipelihara sejak kecil, yaitu Nabi Musa. Tapi dalam peristiwa selanjutnya, ya Nabi Musa dikejar-kejar terus, sehingga beliau adalah seorang nabi, tapi tidak ada yang mengangkat beliau sebagai seorang pemimpin pemerintahan maksudnya. Ya, betul ya. Kalau Nabi Isa bukan juga kejar-kejar terus, bahkan sejak dalam kandungan sudah difitnah. Nabi Isa ini nggak ada enaknya belas, sudah mati masih difitnah. Maksudnya diangkat oleh Allah ya. Nabi Isa tidak dimatikan, cuma dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Daud pemimpin ya. Pemimpin. Nabi Sulaiman pemimpin. Nabi Yusuf pemimpin, cuma bukan pemimpin yang tertinggi di bagian ekonomi. Nah, kembali ke Aqabah ini. Dalam peristiwa Aqabah ini, Rasulullah diangkat sebagai dalam hal kepemimpinan. Ya. Artinya kedaulatan itu diserahkan. Ngerti kedaulatan enggak? Ngerti enggak? Apa? Dalam demokrasi kedaulatan di tangan siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pernah dengar? Ya, harus tahu itu. Dalam demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Kalau rakyat menghendaki presiden itu menghalalkan khamr sesuai dengan kehendak rakyat, ya khamr halal. Ngerti? Karena presiden itu dikontrak oleh rakyat untuk melaksanakan keinginannya.
Kalau kemudian rakyat menghendaki bahwa zina itu boleh, ya, zina yang di ruangan berizin, ada izinnya, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah zina yang tanpa izin, yaitu yang di taman-taman, di pinggir-pinggir jalan, ya, itu kan yang tanpa izin. Yang pakai izin itu yang di hotel-hotel, yang di apa namanya, villa-villa, ya, dan seterusnya. Itu kan ada izinnya, maka kemudian rakyat menghendaki itu boleh, rakyat berdaulat, maka ya kemudian presiden akan membolehkan, karena presiden itu menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat. Kalau rakyat menghendaki bahwa nganakno duit itu, ngerti nganakno duit enggak? Riba, ada riba enggak? Itu boleh, maka negara akan menetapkan undang-undangnya. Coba ditutup. Nah, itu namanya kedaulatannya itu dimiliki oleh rakyat, dilaksanakan oleh presiden. Ngerti enggak? Presiden dikontrak oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Jadi yang berdaulat itu siapa? Rakyat. Itu kalau dalam konsep demokrasi. Kalau dalam Islam, ya, kedaulatan rakyat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyada li syar'i. Kedaulatan ada di tangan Allah. Maka kalau kemudian penduduk dari Ansor dan Muhajirin itu membaiat Nabi, ya, membaiat Nabi, itu berarti mereka itu rela dan tunduk untuk diatur berdasarkan kenabian. Ngerti maksudnya? Berdasarkan syariat kenabian, bukan berdasarkan syariat penduduk Madinah atau penduduk Mekah, tapi berdasarkan kepada syariat kenabian. Paham ya? Jadi rela, ikhlas, tunduk, patuh, diterapkan hukum Islam terhadap mereka. Nah, peristiwa Bai'ah Aqabah ini penting, karena peristiwa Bai'ah Aqabah itu sama dengan penyerahan kedaulatan dari penduduk Mekah Madinah itu, ya, atau penduduk dari Ansor Muhajirin yang sudah menyatu itu, untuk kemudian diterapkan hukum Islam pada diri mereka. Itu peristiwa apa? Aqabah. Nah, peristiwa Aqabah ini hadir Ka'ab bin Malik. Kalau ya, seluruh perang Ka'ab bin Malik selalu ikut. Kalau Nabi ada, Ka'ab itu selalu ikut. Setiap Nabi yang memimpin peperangan itu, maka Ka'ab itu ikut, kecuali perang Tabuk dan perang Badar. Sedangkan dalam perang Badar beliau tidak ditegur, tapi dalam perang Tabuk beliau itu dapat teguran karena tidak hadir. Ya, bisa dipahami ya? Ya, bara paham? Ngantuk? Ya, kalau ngantuk wudhu dulu. Ya. Kemudian karena peristiwa Badar ini peristiwa yang besar, ia lebih terkenal dibandingkan dengan Aqabah, ya. Meskipun peristiwa Aqabah itu peristiwa yang sangat penting, ya. Fakana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi
ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fitilkal ghoyah. Jadi terkait wakana min khabari, dan terkait dengan beritaku, ya, keadaanku, beritanya Ka'ab ini, ya, ketika hina takhallaftu, ketika aku absen, ya, ketika aku absen an Rasulillah, aku absen dari bersama dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa, sesungguhnya aku tidak mendapati yang lebih kuat wala aisaro, dan yang lebih mudah minni, lebih mudah dariku, khina taqallaftu, ketika aku absen anhu, dari perang tersebut, fitilkal ghazwah, dalam peperangan tersebut. Jadi sebenarnya Ka'ab ini nggak ada sesuatu yang mengganggu. Jadi tidak ada halangan. Ka'ab ini bisa ikut perang sebenarnya. Sampai beliau mengatakan tidak ada yang lebih mudah dari aku, tidak ada yang lebih kuat dari aku. Sampai seperti itu. Artinya beliau tidak ada halangan sebenarnya untuk tidak ikut perang Tabuk. Beliau tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada gangguan. Beliau kuat dan beliau mudah untuk bisa berangkat. Ya, wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qattu. Demi Allah, apa yang aku kumpulkan, ya, apa yang aku kumpulkan sebelumnya itu dua kendaraan, dua kendaraan. Jadi beliau siap, ya, dalam keadaan berangkat, kendaraannya dua malahan. Ya. Hatta jama'tuha, hingga aku mengumpulkannya, fitilka ghazwah, dalam peperangan tersebut. Ya, jadi Ka'ab ini sebelum buta berarti, ya, ini kan bercerita. Ya, jadi Ka'ab ini orang yang tidak mempunyai uzur untuk tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Bahkan sudah disiapkan dua kendaraan. Nah, kemudian walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan, dan tidaklah Rasulullah SAW, ya, walam yakun, dan tidaklah Rasulullah SAW
yuridu ghazwatan, menghendaki peperangan, illa, kecuali warro bi ghairiha, warro bi ghairiha. Warro itu melakukan tauriyah. Tauriyah itu menyembunyikan maksud. Contoh begini, Rasul duduk di atas Rasul ketemu dengan seorang yang dikejar-kejar oleh orang yang mau membunuh dia. Ada orang lewat dan Rasul melihat, ya. Lalu kemudian pembunuh yang mau membunuh itu kemudian nyusulkan. Nah, yang mau membunuh itu nyusul, kemudian Rasul duduk. Setelah itu Rasul duduk di sebuah batu. Nah, si pembunuhnya lewat. Apakah engkau melihat seseorang yang lewat di sini? Lalu Rasul menjawab, sejak aku duduk di atas batu ini, aku tidak melihat siapapun. Bohong enggak itu? Tadi kan Rasul misalnya ada di sini, ya, samping sini. Terus ada orang ngejar-ngejar, ada seorang dikejar-kejar, lari dia. Kemudian dalam ketakutannya dia lari. Nah, Rasul mengetahui orang ini harus dilindungi, ya. Lalu kemudian Rasul pindah posisi, duduk di atas batu, pindah posisi. Lalu orang yang ngejar itu tanya, apakah Anda melihat seseorang? Nah, maka Rasul mengatakan, sejak saya duduk di batu ini, saya tidak melihat siapapun. Bohong enggak itu? Enggak. Tidak berbohong. Tapi yang dimaksud oleh yang mengejar tadi, itu dijauhkan oleh Nabi dari yang dikatakan oleh Nabi yang sesungguhnya. Paham ya? Ya. Misal kamu mengatakan, ada orang mengatakan, saya lagi butuh duit. Berapa? 500.000. 500.000. Sedangkan kamu tahu 500.000 itu bagi dia akan dibelikan narkoba misalnya. Ya. Sehingga kamu tidak ingin untuk meminjami dia. Tapi kalau dia tahu bahwa kamu itu punya uang dan tidak dipinjami, akan jadi masalah. Maka kamu amannya kamu melakukan tauriyah untuk sesuatu yang bagusnya, biar biar kemudaratan itu tidak kepada kamu dan juga tidak kepada dia. Kamu mengatakan begini, sudah 1 pekan ini saya tidak pegang duit kecuali hanya 50.000. Sejak satu pekan ini saya tidak pegang duit kecuali cuma 50.000. Maaf, saya nggak bisa minjami kamu yang 500.000.
karena saya tidak pegang duit, saya cuma pegang duit 50.000. Padahal dia itu punya uang sebenarnya. Ngerti pegang itu pakai apa? Tangan. Duit kan nggak perlu dipegang. Sebenarnya duitnya itu ada di ATM. Ada 10 juta. Kan tidak dipegang. Ya. Dalam suasana-suasana yang mendesak dan itu menjadikan doror secara syar'i, ya, secara syar'i, bahaya secara syar'i, maka kemudian dibolehkan untuk bertauriah, bukan berbohong. Ngerti ya? Ngerti ya? Apa tauriah? Menyembunyikan maksudnya, sehingga kalau berbicara kepada orang dia menyangka A padahal yang dimaksud adalah B. Nah, dalam perang Tabuk ini Nabi itu tidak mengikuti jalur yang apa namanya, yang seharusnya, ya. Jadi melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewati, melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewati, sehingga musuh itu nggak ngerti ini maksudnya mau pergi kemana sih. Coba kalau misalnya kamu maunya menuju ke Surabaya tapi lewat Jombang, kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Dari Trawas itu kalau ke Surabaya ya lewat Krian. Tapi kalian itu menuju barat. Ternyata sampai di barat itu nyelentung ke utara lewat jalur Belandong. Dan mereka sudah nggak tahu. Dipikir pasukan ini ke arah barat, padahal ke arah utara. Cuma dia melambung ke barat dulu, baru nanti di sana ada banyak hutan, sehingga dia kemudian melalui jalur hutan itu menuju ke utara. Karena ini sebuah pertarungan yang sangat besar, sangat berat. Musuhnya adalah jumlahnya besar dan senjatanya lebih kuat secara material, maka Nabi harus merencanakan sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang tidak diperkirakan oleh musuh. Ya. Nah gitu. Kemudian faghazaha Rasulullah SAW fi harin saditin. Ya. Dan beliau berperang, ya, Rasulullah itu pada suhu yang panas, ya, sangat panas, ya. Kalau di daerah Arab itu kalau panas ya sangat panas, ya. Sampai berapa derajat? Berapa? Kemarin itu Mas Uba cerita 50 derajat Celcius. 50 derajat. Panas enggak 50 derajat? Di sini 37, aku sudah munting kamu di mana di Surabaya itu berapa Surabaya biasanya? 30 berapa? 35 ke atas. Itu sudah pusing kamu kalau di sana. Ya, kalau di luar ruangan. Sidoarjo sama Surabaya itu sangat panas. Nah, kalau pas panas bisa sampai 50 derajat, kalau pas dingin bisa sampai 6 derajat. Ya. Nah, sehingga ketika musim panas itu biasanya Mesir itu libur biasanya 30. Jadi orangnya ada di rumah saja, banyak kegiatan di dalam ruangan. Itu.
sampai mobil itu, sampai kaca sen yang belakang itu, yang warna merah itu loh, sampai meleleh itu. Ya, ya tapi penduduk di daerah-daerah Arab itu sudah lama-lama akan terbiasa, sudah tahu caranya untuk menghadapi cuaca yang panas ekstrim, termasuk juga menghadapi cuaca yang sangat dingin. Itu harus beradaptasi dengan keadaan. Nah, ini perang Tabuk ini perang yang sangat panas ya, jauh, panas, berat juga. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan menghadapi safaran perjalanan ba'idan yang jauh, tadi jaraknya 700 kilo, wa mafazan, serta padang pasir ya. Mafazan itu daerah yang tidak ada airnya ya, daerah yang luas dan tidak ada airnya, itu mafazan. Jadi tergambar menghadapi perjalanan yang sangat jauh, 700 kilo, padang pasir, sampai di tujuan bukan istirahat. Coba, sampai di tujuan langsung perang. Kira-kira kamu mau mampu enggak dari Surabaya ke Jakarta naik kuda? Ya, kan tidak terus-menerus naik kuda, itu ada jalan kakinya juga kan, harus kasih kesempatan pada kudanya. Perjalanan yang sangat jauh, sampai di Jakarta langsung pegang senjata, sementara mereka nunggu, fit kondisinya. Coba tergambar enggak? Jalan itu aja mungkin kakimu sudah ngereweli sudah ya, tentu ini adalah pertempuran yang sangat besar. Kemudian wastaqbala adatan katsira, dan menghadapi jumlah yang besar yang dihadapi itu, yaitu pasukan Romawi sekitar 100.000. Fajalla lil muslimin ya amrohu, maka jelaslah lil muslimin, jelaslah bagi muslim, amrohum, persoalan ini, persoalan mereka, liyata'ahhabu uhbata ghazwihim, untuk menyiapkan persiapan perang ya, karena ini bukan main-main ya. Makanya wajar Ka'ab bin Malik tadi menyiapkan 2 kendaraan ya. Kalau bawa 2 kuda, yang satu ditunggangi, yang satu dituntun, nanti yang satu capek ganti kudanya yang berikutnya. Jadi Ka'ab ini sudah mempersiapkan diri sebenarnya dengan mempersiapkan 2 kendaraan. Jadi disiapkan dengan persiapan perang. Fa'akhbarahum biwajhihim alladzi yuridu, dan memberikan berita ya, biwajhihim, dengan diri mereka itu apa yang dikehendaki. Wal muslimuna ma'a Rasulillah, dan kaum muslimin bersama dengan Rasul, katsirun, banyak juga.
Kaum muslimin bersama Nabi itu banyak. Nah, wala yajma'uhum kitabun hafidun, tetapi namanya tidak dikumpulkan dalam kitab, dalam catatan. Yuridu bidzalika diwan. Ya, yang dimaksud adalah pendataannya diwan, atau dikumpulkan nama-nama yang dikumpulkan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa nama-nama dari 30.000 pasukan itu tidak dicatat? Tidak cukup, saking banyaknya. Ya, kalau dalam Islam itu ada yang namanya pasukan itu pasukan reguler ya, dan pasukan non reguler. Tahu pasukan reguler enggak? Pasukan yang memang dia itu tentara. Kayak kalau di sini kan ada misalnya TNI gitu ya, Brimob, polisi gitu ya, kan pakai seragam. Kalau zaman Nabi kan nggak pakai seragam kan nggak ada seragam pangkat kan nggak ada zaman Nabi. Nah itu pasukan yang memang dia itu memang pasukan, tetapi dari masyarakat itu pun juga bisa ikut berperang. Itu namanya pasukan non reguler. Jadi dari rakyat yang melakukan yang bergabung dalam jihad itu. Nah jumlahnya 30.000, tidak dicatat kebanyakan. Ya, tidak dicatat itu. Kemudian qala Ka'ab berkata, faqalla rajulun, maka sedikit laki-laki, yuridu ayat dawayyabam, ya, menghendaki untuk tidak hadir ghaibnya. Yuridu ayat dawayyabam, menghendaki untuk tidak hadir dalam perang Tabuk itu, illa dhanna anna dzalika, kecuali menyangka anna dzalika sayakhfa, itu akan tersembunyi, tidak diketahui maksudnya. Jadi kalau ada yang tidak hadir ya, itu tidak akan diketahui karena jumlahnya banyak. Malam yang zilfi wahyun, kecuali wahyu turun yang kemudian menjelaskan. Kalau sekarang kan gampang ya, jadi kalau ada 30 orang masuk ke bandara misalnya, 30.000 orang, jangan 30.000, untuk haji aja berapa ratus ribu itu berangkat itu seluruh data itu masuk di komputer kan begitu. Kalau tidak berangkat ketahuan itu. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ini pencatatannya nggak kayak sekarang, nggak modern seperti sekarang, sehingga kalau kemudian tidak hadir itu tidak diketahui, kecuali diketahui dibilang Jibril. Nah Nabi Muhammad itu dilapori Jibril itu. Jadi wahai Muhammad, ada yang nggak hadir, namanya Ka'ab. Paham? Sementara sahabatnya itu mengetahui Ka'ab ini, masa Ka'ab nggak hadir? Kan kemarin sudah nyiapkan kendaraannya, ya kan? Kan biasanya Ka'ab selalu hadir, masa Ka'ab nggak hadir?
Nah, Ka'ab nggak hadir ini diketahui melalui Jibril ya. Wahyu, karena saking banyaknya orang itu pasti tidak diketahui. 30.000 orang ya. Ini berangkat melakukan perjalanan. Nah, wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa, dan Rasul berperang pada perang tersebut hina tobat asimaru wadzilal, ketika tobat itu bagus ya, thayyibah, tobat asimaru, hasil kebun ya. Ketika buah-buahan di kebun itu lagi panen-panennya itu loh ya, anggur itu sudah lagi, pokoknya tinggal nikmati ya. Biasanya kalau di Timur Tengah itu kalau buah anggur itu nggak ada yang tidak manis. Semakin daerah panas itu biasanya buah-buahan semakin manis. Maka di terawas itu kalau nanam rambutan rata-rata nggak manis, kecut. Tapi kalau di dataran rendah rambutannya mesti manis-manis. Mangga itu kalau di dataran rendah itu manis-manis. Di Probolinggo itu dataran rendah manis. Kalau di gunung-gunung itu tingkat manisnya lebih banyak kecutnya daripada manisnya. Ya, strawberry di Mesir itu manis. Kalau di sini strawberry itu nggak kuat ini, kecut sekali. Ya betul ya. Di Pak Aceh itu strawberry itu kecut. Ya. Dominan kecutnya daripada manisnya. Lah, Ilyas itu makan strawberry besar-besar itu kriuk loh. Kita kan lihatnya kan kayak kok betah. Manis ya nih, enggak kayak di Indo. Manis. Ya. Mangga pun juga manis ya. Padahal mangga yang di Mesir itu yang bawa dari sana Pak Karno. Nanti Pak Karno enggak? Presiden Soekarno. Ya. Di Mesir enggak ada mangga. Lah Pak Karno kan baik. Ini tanah ini kan bisa ditanami mangga. Bawa mangga sekaligus sama tanahnya. Kalau mangga ditanam di Mesir nggak akan tumbuh. Kayak pot itu loh. Pot raksasa maksudnya. Jadi dikeruk ininya, padang pasirnya itu dikasih tanah dari Indonesia sama kemudian mangganya sekalian. Tumbuh sampai sekarang itu. Nah kemudian dikembangkan sendiri oleh mereka tekniknya. Maka berjasa itu. Ya. Barangkali mungkin mangga yang di sana dari terawas mungkin ya. Ya kamu harus merasakan mangga terawas tapi KW ya, yang ada di Mesir. Mungkin lebih enak daripada yang di sini ya. Cuma di sana tidak banyak jenisnya. Kalau di sini mangga apa saja? Mangga kopior, mangga gadung, mangga mana lagi? Mangga madu, mangga golek, mangga kuen. Tahu apa kuen enggak? Kuen. Tahu. Yang warnanya ungu itu loh. Ya. Warnanya ungu. Macam-macam. Rasanya sama baunya beda-beda. Indonesia ini surga bagi buah-buahan. Ya. Kalau orang Eropa, orang Arab datang ke Indonesia itu pasti menemukan buah-buah yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Makanya surga Indonesia itu. Surga. Ya. Lengkap ya. Sayang yang diamanai untuk mengelola itu tidak seperti Nabi gitu. Tidak seperti para sahabat. Nah,
Terakhir ya. Jadi kondisinya itu buah-buahnya sedang berbuah, wazilal dan apa namanya, teduh. Teduh itu apa? Gak panas itu loh. Kan tergambar ya, kalau melakukan perjalanan ke Tabuk 700 kilo dalam suasana panas, sampai di Tabuk harus angkat senjata. Tapi kalau di rumah tinggal menikmati masa panen, ngiyup, ngombe kopi, wedang jahe. Ya, ya. Coba misalnya, kira-kira enak berangkat apa enak gak berangkat nuruti hawa nafsu? Enak gak berangkat nuruti hawa nafsu. Nah ini 30.000 itu berangkat. Nah, wa ana ilaiha as'aru, dan aku berpaling. Ini kemudian si Ka'ab ini kemudian belum ya. Fa ana ila as'aru ya. Fatajah haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna. Sedangkan Nabi dan orang-orang muslim itu fatajahaz, bersiap-siap. Ma'ahu, bersama dengan Nabi. Ya. Nah, teledor ini si Ka'ab ini, teledor ini. Nunda-nunda. Wa tafiftu ahdu, dan aku siapkan besok pagi. Besok subuh. Wis menit berangkat. Mau kendaraannya apa namanya sudah siap. Besok subuh saja berangkat. Likai ataja haza ma'ahu, agar aku mempersiapkannya. Jadi ini ceritanya. Nah, kita berhenti di sini dulu. Besok kita lanjutkan. Ini ceritanya bahwa si Ka'ab ini tidak semata-mata itu tidak mau hadir, ya. Cuma dia itu apa? Ya, nunda-nunda itu yang pada akhirnya itu dia itu ketinggalan jauh, nggak ketemu sama rombongannya. Itu. Ini nanti nyesalnya kayak apa itu, dia beli itu menyesal. Coba dibayangkan kalau kemudian betul-betul sejak awal tidak hadir, pasti akan lebih menyesal lagi. Nah ini Ka'ab ini adalah tidak apa namanya menyiapkan dengan apa menunda-nundanya. Maka kamu jangan nunda-nunda. Ya, kalau kamu menunda-nunda sesuatu, nanti rombonganmu sudah kadung tutup Semarang, kamu baru tutup Gondang, Pacet, terus balik mana? Loh, lapor dis kok balik niku ketinggalan. Loh, kok bisa ketinggalan? Lah wingi wae berangkat tibake selikoh wae selikane. Ya, kemudian saking siapnya sampai kemudian tidak berangkat. Karena menyiapkannya terlalu banyak yang disiapkan sampai akhirnya tidak berangkat. Ya, ini sementara dari pelajarannya, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena ini memang ceritanya cukup panjang. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.